Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu saham yang akan melakukan right issue untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Nah, di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang bekerja sama dengan grup Sarim untuk membentuk joint venture. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham WIRG. Saham WIRG hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 530. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan sekarang WIRG berada dekat dengan support di harga 520. Dan jika kita perhatikan support ini selama beberapa bulan masih bisa menahan penurunan dari saham WIRG. Tapi secara tren jangka menengah bisa kita lihat WIRG trennya sebenarnya masih bergerak downtrend karena masih berada di bawah garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 585. Jadi beberapa kali sempat rebound dari support 520, tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal break, saat itu masih bergerak turun. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa WIRG resmi bentuk joint venture Metaverse Indonesia Makmur dengan grup Salim. Jadi tanggal 7 September ini resmi pembentukan perusahaan patungan atau joint venture bersama dengan Salim Group. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat masih terus distribusi saham WIRG ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau coba entry membeli saham ini, sebaiknya tunggu di sekitar harga 520 sampai di sekitar harga 500 untuk entry-nya. Tapi hati-hati, apabila teman-teman entry, sebaiknya swing trade. Dari take profit apabila terlihat WIRG mulai berbalik arah saat mendekati garis EMA 50. Atau teman-teman mau hold terus selama support di harga 520 atau support psikologis di harga 500 tidak terlewati pun sebenarnya masih oke untuk tren jangka menengah. Tapi hati-hati apabila support psikologis di harga 500 terlewati, WIRG berpotensi untuk melanjutkan downtrendnya. Karena ingat secara tren saat ini WIRG masih belum bagus trennya. Selanjutnya saya akan update pergerakan dari saham Demas yang bisa kita lihat beberapa minggu terakhir ini mencoba untuk break resisten EMA 150 di harga 177 di garis EMA 150 ini terlihat memang masih gagal break. Tapi hari Jumat kemarin Demas berhasil naik 0,56% ke harga 178. Jadi saat ini jika kita lihat sudah berada di atas garis EMA 150. Jadi menarik untuk dipantau karena akan mulai untuk bergerak uptrend. Dan untuk resisten terdekat saat ini memang di harga 180. Karena beberapa kali mencoba untuk naik di harga 180, Demas juga gagal break. Tapi menurut saya ini resisten yang tidak terlalu kuat. Resisten lebih kuat menurut saya di atasnya itu di sekitar harga 188. Jadi apabila terkonfirmasi minggu depan berhasil break garis EMA 150, menurut saya pribadi Demas trennya akan mulai baik. Walaupun ternyata mencoba naik di atas 180 ternyata gagal break, selama masih kuat di garis EMA 150 menurut saya Demas sangat layak untuk di hold untuk tren jangka menengah. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan hari Jumat kemarin masih ada akumulasi. Bisa kita perhatikan di sini asing juga selama beberapa minggu ini masih terus akumulasi saham Demas walaupun trennya masih bergerak sideways dalam 1-2 minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Demas masih ada potensi untuk naik menuju 180 dan masih ada potensi untuk break 180 untuk lanjut naik menuju target berikutnya di harga 185 sampai 188. Jadi untuk teman-teman sudah di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold karena secara tren sudah mulai bergerak uptrend. Berikutnya saya coba analisa saham SSIA yang bisa kita lihat hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 362 dan secara tren terlihat saat ini masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50.
Bisa kita lihat di grafik ini, beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50 selalu gagal break dan dipaksa turun kembali. Untuk support terdekat di sekitar harga 354, tapi untuk resisten EMA 50 saat ini di sekitar harga 364. Apabila berhasil break, maka secara tren SSIA masih akan sideways cenderung downtrend. Dan di atas garis EMA 50 masih ada resisten lebih kuat di garis EMA 150 di harga 384. Jadi untuk uptrend, SSIA harus berhasil break garis EMA 50 dan 150. Dan dari data broker summary, jika kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin walaupun tidak bergerak naik, terlihat ada akumulasi. Asing juga jika kita perhatikan 1 minggu terakhir mulai masuk akumulasi walaupun jumlahnya masih kecil. Jadi dari data yang kita dapat, SSIA masih bisa kita coba masukkan ke watchlist, tapi paling aman apabila mau entry itu buy on breakout apabila berhasil naik di atas garis EMA 50 dengan target jangka pendek di garis EMA 150, atau hold saja selama garis EMA 50 setelah berhasil break berubah menjadi support, hold selama support ini tidak terlewati. Karena selama mulai berhasil naik di atas garis EMA 50 walaupun belum berhasil break garis EMA 150, minimal secara tren akan mulai membaik, sehingga masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Sido yang hari Jumat kemarin masih lanjut turun 2% lebih ke harga 705. Bisa kita lihat di grafik, secara tren jangka menengah Sido saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Walaupun 1 minggu terakhir ini trennya mulai bergerak sideways. Tapi sebelumnya juga bisa kita lihat Sido turun sangat dalam, menyentuh harga 750, mulai sideways, tapi bisa kita lihat setelah gagal bertahan, Sido lanjut turun. Dan saat ini mulai kembali turun mendekati support di harga 700. Jika kita perhatikan harga 700 sebelumnya memang merupakan support yang beberapa kali menahan penurunan dari saham Sido. Tapi hati-hati apabila ternyata 1 minggu ke depan Sido menembus support ini, maka support ini akan berubah menjadi resisten kuat untuk saham Sido ke depannya. Dan secara tren Sido akan lanjut bergerak downtrend. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 2% lebih ini juga masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga sama, bisa kita lihat masih terus distribusi saham Sido ini. Jadi dari data yang kita dapat, Sido masih ada potensi untuk turun menembus support 700 ini. Karena bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin candlenya lumayan solid dan ada distribusi besar. Jadi apabila teman-teman lihat minggu depan ternyata support di harga 700 terlewati, Sido berpotensi lanjut turun dan akan berubah menjadi resisten kuat di harga 700. Jadi apabila teman-teman mau entry, sebaiknya hati-hati walaupun saat ini berada dekat dengan support di harga 700. Dan jika kita perhatikan, apabila support di harga 700 lewati, support berikutnya itu di sekitar harga 650. Yang sebelumnya bisa kita lihat merupakan resisten kuat untuk saham Sido. Karena sebelumnya mencoba untuk break harga 650, selalu gagal break. Setelah berhasil break, ini harusnya menjadi support kuat untuk saham Sido berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.